Ketika melepaskan bajunya, semua wanita ini hanya memiliki 3 jari. Ketika mereka melepaskan kaos kaki, kaki mereka tidak punya jari. Dan ketika mereka membuka rambut palsunya, mereka semua botak. Orang yang berdiri di panggung juga membuka pakaiannya. Yang berbeda adalah dia punya sebuah jari di kakinya. Wanita ini adalah pemimpin, dan semua yang duduk di sini adalah penyihir. Semua penyihir ini tidak suka dengan bayi. Mereka punya sebuah rencana untuk membuat semua anak menjadi tikus. Dengan obat ini, seorang anak akan menjadi tikus secara langsung. Orang-orang bertepuk tangan. Tetapi, tiba-tiba, dia sadar ada sesuatu yang salah. Dia menggunakan hidungnya untuk mencium lantai. Tetapi tidak menemukan apapun. Dia membuka panggung, tapi tidak ada juga. Ternyata di luar pintu, ada seorang pria karena sebuah coklat. Tidak ada ayah dan ibu yang mengajarimu. Jangan makan makanan dari orang asing. Tiba-tiba, dia terlempar ke langit. Dia berubah menjadi tikus. Dan jatuh ke lantai. Wanita yang menggunakan heels hampir terinjak. Dan dari belakang ada seorang tikus putih yang ingin membantunya. Tapi ini belum berakhir. Penyihir ini menemukan bahwa ada seorang anak laki-laki di dalam lubang. Dia hanya sendiri bagaimana menghadapi banyak penyihir. Jadi anak-anak, jika keluar rumah harus tahu cara menjaga diri. Penyihir menuangkan cairan ke telinganya. Anak itu memiliki gejala yang sama. Dia berubah menjadi seorang tikus. Ketika ia ingin kabur, ada seseorang yang memegang ekornya. Pada saat kritis ini, tikus putih kembali menolong. Dia kemudian mengambil palu dan memalu tangannya. Mereka bertiga kabur ke lorong. Dia kehilangan tikus ini, tapi tangannya bisa diperpanjang. 3 tikus kecil yang bersembunyi di pipa udara. Jadi penyihir tidak bisa masuk. Dan bahkan kehilangan tangannya. Kemudian mereka memutuskan untuk membantu anak kecil yang lain. Kemudian seorang pelayan melihat tikus-tikus ini. Setiap anak yang ditangkap akan berubah menjadi tikus. Sekarang sudah 3 ekor. Mereka ingin membalas penyihir itu. Dan tidak ingin anak lain menjadi seperti mereka. Tapi siapa yang percaya pada perkataan tikus? Pelayan ini mencoba mengusir mereka. Akhirnya mereka tiba di sebuah kamar. Ini adalah nenek anak berkulit hitam. Dia tahu tentang penyihir. Jadi dia percaya bahwa ini adalah cucunya. Dan penyihir ada di rumahnya. Jadi dia dan ketiga tikus membuat rencana untuk membalas. Anak yang berkulit hitam pintar. Kita membutuhkan kaos kaki. Jadi nenek membantunya naik ke atas meja dan masuk ke kaos kaki. Dia juga naik ke atas sofa. Dan loncat ke meja untuk mengambil cairan. Pada saat ini, penyihir kembali. Anak itu bersembunyi di sudut. Dia kemudian melihat rahasia penyihir. Ada banyak uang. Kemudian saat penyihir tidak melihat, dia cepat kabur. Masuk ke kaos kaki. Saat akan ditarik ke atas. Lalu ada tangan yang menangkapnya. Anak di dalam kaos kaki kaget. Kemudian nenek berkata dia lupa kaos kakinya jatuh ke bawah. Wanita itu melihat wajah nenek tidak asing. Tetapi dia tidak ingat. Untungnya, ada seseorang di depan pintu. Jadi dia tidak fokus lagi. Setelah ditarik ke atas, nenek mencampurnya. Nenek mencoba membuat ramuan untuk menolong anak-anak itu. Dan menambahkan kebaikan hatinya. Tapi hasilnya masih gagal. Tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Penyihir tidak mudah dikalahkan. Nenek sangat sedih. Tapi anak pintar itu punya ide lain. Dia membawa cairan obat ke dapur. Karena malam ini, penyihir akan memakan sup kacang hijau. Jadi dia memasukkan tutup botol itu ke dalamnya. Terlalu jauh dan dia mencobanya dengan sendok. Mereka berada 20 meter dari sup. Akhirnya mereka berhasil menaruh cairan ke dalam sup. Para penyihir tidak tahu. Mereka memakan sup itu. Saat itu pemimpin grup mengambil 1 sendok sup. Pada saat itu dia melihat nenek anak berkulit hitam. Sekarang dia ingat siapa orang itu. Pada saat ini, tikus sedang bermain. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Ini adalah wanita yang mengubah anak menjadi tikus. Dan tikus ini menuangkan cairan ke sup mereka. Setelah wanita itu makan, dia akan mencari nenek itu. 15 tahun yang lalu, nenek melihatnya. Seorang wanita asing memberinya coklat. Wanita ini adalah penyihir. Keesokan paginya, dia melihat wajahnya. Dan ketika keluar dia berubah menjadi ayam. Nenek melihatnya dengan kaget. Tapi tidak ada yang percaya.
Nenek sekarang sudah berumur 50 tahun. Pada saat ini, salah satu penyihir mulai merasa sakit, gemetar dan terlempar ke langit, dan berubah menjadi tikus. Satu persatu berubah menjadi tikus. Semua sangat terkejut, membuat restoran menjadi kacau. Nenek pergi keluar. Nenek kembali ke ruangan pemimpin. Dia ingin mengambil seluruh cairan itu, membuat restoran menjadi kacau. Tapi pemimpin itu sudah masuk. Nenek masih sibuk dengan cairan itu. Wanita itu melepas sepatu, kemudian melempar barang untuk membuat suara. Nenek sangat ketakutan. Tapi dia harus mengulur waktu, agar cucunya bisa memasang jebakan. Semua tikus saling membantu. Ketika mereka sudah selesai dengan jebakan, penyihir meminum semua cairan. Tubuhnya mulai gemetar. Tapi karena berlebihan, dia berubah menjadi tikus yang sangat jelek. 3 jari dan botak. Ini adalah tikus penyihir. Dia mengejar tikus yang lain dengan marah. Tikus yang gendut berlari sambil makan. Buntutnya terkebak sehingga penyihir mengambilnya. Tikus lain membawa jebakan tikus. Untungnya, nenek melihatnya, memasukkannya ke gelas, dan menaruh banyak buku di atasnya. Anak yang berkulit hitam menemukan kuncinya. Nenek menjadi kaya. Di dalamnya dia juga menemukan buku. Buku tentang penyihir. Di dalamnya, terdapat cara untuk melawan penyihir. Sebelum pergi, nenek melepaskan kucing. Saya percaya mereka bisa tinggal bersama dengan baik.